Hasil observasi kelompok 3, tempatnya di Tidore, Jalan Slawing Rum. SMA Negeri 6 Tidore Kepulauan adalah salah satu pendidikan jenjang SMA Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Dalam menjalankan kegiatannya, SMA Negeri 6 Tidore Kepulauan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat kami memasuki sekolah SMA Negeri 6 Tidore, di sini terdapat kendaraan beroda 2 yaitu motor yang terparkir sembarangan, bukan pada tempatnya. Banyaknya motor tersebut dikarenakan perjalanan yang ditempuh siswa-siswi lumayan jauh dari tempat tinggal mereka. Di luar kelas, selain tempat duduk untuk bersantai, terdapat pula rumput-rumput hijau beserta pohon-pohon kecil. Selain pohon-pohon kecil, terdapat pula pohon-pohon yang lumayan besar, yang memiliki dampak negatif jika rantingnya jatuh lalu mengenai siswa atau siswi yang berkeliaran berteduh maupun yang lagi duduk. Kemungkinan besar mereka akan mengalami cedera yang lumayan parah. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Zidna ilman warzuqna fahman. Di sini kita dapat melihat dan mendengarkan. Sebelum melakukan proses belajar mengajar, mereka awali dengan doa. Karena berdoa sebelum belajar menjadi salah satu ikhtiar kita untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dan pemahaman saat menuntut ilmu. Iya, baik, di sini di SMA Negeri 6 Tidore Kepulauan, salah satu kekurangan di sekolah ini adalah kurangnya buku-buku referensi. Nah, seperti yang kita lihat di sini hanya ada buku-buku mata pelajaran. Dan buku-buku referensinya itu tidak ada. Ya, tidak ada. Di sini hanya terdapat buku-buku pelajaran. Sebagai salah satu kekurangan di SMA Negeri 6 Tidore Kepulauan, yaitu buku referensi. Selain buku-buku referensi, sekolah ini juga terdapat kurangnya fasilitas media pembelajaran seperti Infokus, meja dan kursi yang lumayan, tapi masih kurang. Komputer itu tidak sesuai dengan jumlah siswa. Dan juga AC, karena di sini guru-guru hanya memakai kipas angin biasa. Kami mewawancarai salah satu guru SMA Negeri 6 Kota Tidore Kepulauan yang bernama Pak Asis sebagai kurikulum. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk observasi dan mewawancara di sekolah yang Bapak pimpin. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini kan dalam keadaan COVID, di mana program pemerintah itu pembelajaran jarak jauh. Nah, apakah sekarang sekolah ini menerapkan pembelajaran jarak jauh? Ia mengatakan bahwa di SMA Negeri 6 tidak menerapkan kegiatan belajar mengajar jarak jauh atau yang biasa disebut daring karena para siswa dan guru-guru 90% sudah divaksin. Jadi insya Allah aman dalam KBM, kegiatan belajar mengajar. Oke, baik Pak. Yang kedua, tadi kan Bapak katakan sekolah ini menerapkan sekolah persif. Nah, di mana apa yang menjadi tantangan menerapkan pola persif? Tantangannya yaitu yang tadinya pada masa normal sebelum pandemi, kegiatan proses belajar mengajar dimulai dari jam 7.30 sampai 14.00. Tetapi sekarang dimulai dari jam 7.30 sampai 12.00. Artinya bahwa proses belajar mengajar sudah berkurang 2 jam. Lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah sarana dan prasarana di sekolah ini sudah memadai? Ia mengatakan bahwa kalau dilihat dari sarana pembangunan sudah hampir mencukupi. Tetapi kalau dilihat dari materi
masih kurang, di mana masih kurangnya buku-buku referensi, komputer, dan media pembelajaran seperti Infocus. Baik Pak, yang Pak jelaskan tadi bahwa permasalahan yang masih belum terpenuhi yaitu kekurangan fasilitasi yang ada. Di antaranya kekurangan media pembelajaran, meja belajar, bangku belajar, dan referensi buku pembelajaran. Yang saya mau tanyakan di sini, apakah masih ada lagi kekurangan fasilitasi seperti alat praktek pembelajaran mata pelajaran IPA dan jasmani? Ada 2 alat praktik yang sudah dipenuhi, yaitu alat praktik untuk biologi dan alat praktik untuk kimia. Sedangkan alat praktik fisika dan penjas orkes itu belum ada. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, di sini yang tadi yang kita lihat bahwa jarak sekolah dengan tempat tinggal guru dan siswa sangat jauh. Apakah tidak menjadi salah satu hambatan dari keadaan tersebut karena jarak yang jauh, Pak? Ada beberapa siswa yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Tetapi semangat siswa yang tempat tinggalnya jauh itu justru datang lebih awal dibandingkan dengan siswa yang bertempat tinggal di dekat sekolah. Pentingnya pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan pendidikan yang baik, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Kita, sebagai mahasiswa yang juga akan menjadi seorang guru, di mana untuk meningkatkan atau mengembangkan pendidikan di Indonesia, sebagai salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah disiplin. Karena dengan disiplin, masalah sebesar apapun atau serumit apapun, bila kita disiplin, maka semuanya itu akan lebih mudah dan lebih terarah. Separate